Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini, Minggu Palmarum, kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai 16 dengan topik bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Saya baca demikian firman Tuhan, ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana dengan topik minggu kita tadi, ajakan untuk bersukacita, bersorak-sorak. Ketika sebuah kapal mengarungi lautan bebas, ternyata di tengah lautan angin kencang, ombak menerjang, membuat para penumpang panik. Sepertinya kapal akan karam karena terjangan ombak angin yang begitu keras, deras, sehingga mereka berusaha mencari apa yang bisa mereka gunakan ketika kapal itu akan tenggelam. Jadi semua Bapak Ibu semuanya berlari mempersiapkan dirinya. Anak muda berusaha apa yang bisa dia pegang ketika kapal ini tenggelam. Tapi di situasi panik, orang pada kucar-kacir. Ada 2 orang anak kecil yang justru berlari-lari, tertawa gembira bermain, seperti tidak ada masalah. Melihat kedua anak yang sedang bermain tertawa ini, ada seorang bapak yang marah, memanggil mereka. Hei kamu sini, ini kapal mau tenggelam, cari orang tuamu. Si anak tidak peduli, malah bermain. Orang tua itu ditertawain. Akhirnya si bapak itu kesal. Ini dasar anak gila kali ini. Ditinggalkan. Tidak berapa lama ada juga seorang ibu yang begitu kasihan melihat kedua anak ini. Aduh, ini anak ini nggak tahu. Sebentar lagi kapal ini tenggelam. Kok malah tertawa? Nggak tahu diri.
Tapi si ibu bilang, nah sini sebentar. Ada apa ibu? Ini kapal kita ini bahaya loh. Kapal kita ini sudah mau tenggelam. Cari orang tuamu. Tapi mereka tetap tertawa. Loh kok kamu tertawa? Kita ini sudah kucar kacir. Kita ini berusaha menyelamatkan diri, kok malah kamu tertawain? Anak ini berkata, enggak apa-apa. Kapal ini enggak akan apa-apa. Ini kapal ini sudah mau tenggelam. Kok kamu bilang enggak apa-apa? Mulai naik darah si ibu ini. Enggak apa-apa, kami tahu kok siapa yang bawa. Kata si anak ini. Apa kamu bilang? Kamu tahu siapa yang bawa? Iya. Kami tahu siapa yang bawa. Ya, siapa yang bawa? Coba, siapa yang bawa? Kemudian kedua anak ini berkata, yang bawa kapal ini adalah bapak kami. Apa kamu bilang bapakmu? Iya, bapak kami. Jadi kalau bapakmu yang bawa, kenapa? Apa kapal ini tidak akan tenggelam? Kedua anak ini tertawa. Kami sudah sering mengalami seperti ini. Bapak kami tidak pernah gagal mengarungi, melintasi, melewati gelombang-gelombang yang berbahaya seperti ini. Percaya atau tidak, tapi si ibu itu terdiam dan meninggalkan kedua anak yang sedang bermain-main tadi. Bapak ibu saudara-saudara yang mau saya katakan, semakin kita mengenal siapa bapak kita, bagaimana kemampuan bapak kita, maka apapun persoalan yang diperhadapkan kepada kita anak, kita akan merasa tenang, nyaman. Justru gelombang-gelombang yang menerjang itu membuat kita kadang tertawa sekalipun terjatuh. Pengenalan anak ini kepada kemampuan orang tuanya membuat mereka senang sekalipun kadang terpeleset dan terjatuh. Pengenalan yang sedemikianlah yang dirasakan oleh pemazmur dalam nats ini. Pengenalan dia akan Tuhannya di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang dia hadapi. Sehingga nats ini diawali dari ayat 8. Aku akan bersorak-sorak, bersukacita karena kasih setiamu. Yang dia dahulukan adalah responnya, sikapnya. Aku bersukacita, aku bergembira. Karena aku tahu, karena aku mengenal bahwa Bapakku adalah Allah yang setia mengasihiku. Persoalan, masalah yang dia hadapi luar biasa. Bukan persoalan kecil. Persoalan yang diperhadapkan kepada Daud sebagai pemazmur yang ada dalam nats ini luar biasa. Kalau kita hitung-hitung, saya baca ayat 11. Hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Tulang-tulangku menjadi lemah. Perjalanan hidup yang dia lalui hari demi hari membuat tulangnya semakin lemah. Tahun-tahun umurku keluh kesah. Jadi hari-hari yang dihadapi penuh dengan keluh kesah membuat dia tidak berdaya. Tulang-tulangnya seperti remuk, lemah. Tapi di situasi yang begitu berat, sakit, aku bersorak-sorak, aku bersukacita karena Engkau adalah Allah yang setia. Ini yang perlu diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Daud itu adalah pilihan Allah. Daud itu menjadi orang besar bukan karena sendirinya. Tapi Daud itu orang besar karena dipilih Allah. Tapi sekalipun itu, sekalipun Daud pilihan Allah menjadi orang besar, tapi bukan berarti tidak lepas dari masalah. Ini yang mau kita ingat. Umat pilihan Allah.
pribadi yang sangat dibanggakan Allah adalah Daud ini. Makanya dia dipilih daripada saudara-saudaranya. Tapi apakah persoalan hinggap pada dia? Hinggap. Apakah persoalan yang diperhadapkan padanya 1, 2, 3 kali? Berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Hidupku bertahun-tahun penuh dengan keluh kesah. Tapi dia tidak lupa untuk bersukacita. Ini yang mau kita ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara pada minggu ini. Kita jangan lupa bersorak-sorak di tengah-tengah terjangan-terjangan yang kita hadapi. Kita tidak boleh hidup di tengah-tengah rasa frustrasi. Tapi bersukacita, bersorak-sorak karena kita yakin, kita kenal bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang campur tangan. Jadi suatu ngadok kita rupani nama kilala ketika ada persoalan. Aduh bagaimana saya ini? Petersong naeng putus asa. Sudah kita punya masalah. Sintua juga punya masalah. Ate dang inang, adong do masalah di situ tahe. Adong do masalah ni manggultum te song situ ah. Gurang masalah. Ai bahasa hudok song ini gurang masalah. Rajin masih tua. Aduh mereka rajin ya. Tapi kan mereka ada si palas roha. Hona hata. Sintua tidak rajin. Ini memang sintua kita ini pemalas. Hona hata. Kembali ke istrinya. Hona hata. Masalah. Ibere musi anak-anak. Aduh masalah. Apalagi pandita. Wah pandita banyak kali masalahnya. Ketika kurus, ini pendeta ini kayaknya nggak tahu ngatur badannya ini. Kerontang, kering kerontang. Nggak tahu. Kayaknya dia ini begadang terus nih. Kalau kurus. Kalau gemuk, apalagi agak buncit sedikit, Holanda murum 2 tahun. Kalau istrinya jelek, waduh. Danging ibu topat dito mamilit. Ketika cantik, kalau namar tandang topat dito. Utung do inata sedang-sedang saja rupanya. Bermasalah. Tuntaskah persoalan itu? Tidak tuntas begitu saja. Duk sauk merumah tangga. Dak danak aiberin nifat dite song nasu sumana te. Ya tamat sarjana. Mani? Tamat song unido. Belum selesai. Iberin karejona. Duk karejo, manguli. Terus itu hari demi hari minggu. Tidak ada Bapak Ibu kita. Jangan kita berpikir maaf ketika kita kaya aman. Bukan. Jangan ketika kita berpendidikan kita merasa aman. Bukan. Selalu ada persoalan yang kita hadapi. Yang lebih berat lagi. Nats ini mengatakan tetangganya pun tidak peduli karena dia. Persoalan yang dia hadapi. Daud ini berkata tetangganya pun tidak mau berteman dengan dia. Sama halnya dengan kita. Bisa saja persoalan yang kita hadapi, jangankan tetangga, saudara pun kadang tidak peduli kepada kita. Itu kita hadapi. Ada satu peristiwa, ini bukan di Indonesia tapi di Cina. Tahun 1988 ada seorang ibu melahirkan seorang anak di rumah sakit. Ketika lahir, maka dokter berkata kepada bapak dan ibu, mau dibawa ke rumah? Dokter berkata, bapak, ibu, anak bapak ini mengalami kelainan. Dia akan menjadi anak yang bodoh
karena ada gangguan di otaknya. Di samping dia menjadi orang yang bodoh, pertumbuhan fisiknya juga tidak normal. Itulah yang ibu hadapi dan bapak hadapi. Maka si anak dibawa ke rumah. Sampai di rumah suaminya bilang, ini anak tidak boleh dirawat. Istrinya bilang, saya harus merawatnya. Suaminya bilang, kalau kamu merawatnya lebih baik kita cerai. Istrinya bilang, ini adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga, kita rawat. Kalau kamu bilang mau cerai, silakan. Terserah sama kamu. Suami istri pun kadang tidak bersama-sama menghadapi masalah. Bukan hanya tetangga, bukan hanya saudara. Tapi kadang ketika suami bersoal, istri diam saja, bahkan lari. Ketika istri bermasalah, suami lari. Ketika anak bermasalah seperti ini, tidak semua bapak ibu menanggung menghadapinya. Ini si suami lari, cerai, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Perjuangan si ibu. 2011, anak yang katanya ini akan menjadi bodoh, selesai dari Universitas Peking. Tuntas dengan baik, dengan nilai yang baik. Beberapa tahun kemudian dia selesai ngambil pasca sarjana di universitas yang terkenal di dunia, Harvard. Terjangan yang dia hadapi bukan hanya dari anaknya, dari suaminya. Tapi dia mengenal Tuhannya. Sehingga dia menjalani semuanya ini hari, minggu, bulan, tahun. Dia bersorak-sorai. Itulah yang harus kita syukuri. Kita punya Tuhan yang melihat kita, yang menyertai kita, yang memenangkan kita, bahkan memberkati perjalanan kehidupan kita. Bersorak-soraklah. Hanya kepadamu aku berserah. Itu ungkapan Daud. Engkaulah Allahku. Pertolongan Allah yang dia syukuri dalam perjalanan hidupnya. Dan dengan pertolongan Allah inilah kita juga harus bersyukur. Karena hari Jumat kita merenungkan kembali berkat Allah, pertolongan Allah, kesetiaan Allah melalui Yesus Kristus yang mati tersalib. Demikian juga buat Amang Gultom. Beberapa tahun di tengah-tengah masalah hadapan songo situa, tapi bersyukur pada saat ini bisa menuntaskan dengan bersorak-sorai. Bukan karena kemampuan, bukan karena keahlian, tapi kesetiaan Tuhan mendampingi Inang dan Amang. Sehingga bisa pada saat ini gereja HKBP Cibubur ini memberangkatkan. Kesetiaan Tuhan yang sudah menyertai sepanjang pelayanan Songoni Matong. Kesetiaan Tuhan menyertai, memberkati Amang dan Inang dan keluarga. Sekalipun sudah pensiun dari HKBP Cibubur ini. Demikian juga buat kita semuanya. Bapak Ibu, terjangan itu bukan sementara. Kita sudah lihat virus ini bukan hanya 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Bahkan obat belum ada. Tapi kita harus yakin percaya bahwa Allah setia. Kalau saat ini masih vaksin yang ada, kita yakini bahwa ada jalan Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan, menyertai, bahkan memberkati. Tuhanlah memampukan kita menjalani perjalanan hidup ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sungguh indah firman-Mu mengingatkan kami
Sebagaimana Daud yang mengenal Engkau, dia mampu bersorak-sorai, bergembira, bersukacita. Sekalipun terjangan kehidupan hari demi hari sampai tahun bertahun, tapi kesetiaan-Mu dia rasakan. Kami juga rindu Tuhan dalam perjalanan hidup kami ini. Ketika tahun berganti, persoalan juga silih berganti. Kadang tulang kami merasa lemah dan tidak berdaya untuk berdiri. Tapi ajar kami Tuhan untuk bersorak-sorai seperti hamba-Mu Daud. Kesetiaan-Mu menjadi sukacita bagi dia. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau juga Allah yang setia, menyertai langkah kehidupan kami sekalipun silih berganti dan juga akan datang masalah-masalah. Yakinkan kami Tuhan akan pertolongan-Mu, sehingga kami sekalipun terhimpit tapi tetap bersukacita untuk melangkah hari-hari kami. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Engkau berikan kepada saudara kami, teman kami, jemaat-Mu Daniel Siboya, ibu kami Boru Hutapea, yang Tuhan berkati seorang putri. Kiranya berkati orang tua kami Tuhan, supaya mereka menjadi orang tua yang setia membesarkan anaknya. Berkati putrinya Tuhan, supaya putrinya sehat jasmani dan rohaninya, menjadi anak yang memuliakan Tuhan, yang menjadi kebanggaan bagi orang tua dan gereja-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang mau menerima pemberkatan perkawinan Septian Ronaldo De Vinci Sinaga dan Maria Fepina Dewi Boru Silalahi, serta Amran Francisco Sitorus dan Luciana De Vega Boru Siahan. Tuhanlah yang memberkati rencana perkawinan ini, sehingga kedua keluarga ini nantinya pada waktunya menerima pemberkatan perkawinan melalui hamba-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Jauhkan Tuhan sakit penyakit dari mereka dan juga dari keluarga-keluarganya, supaya mereka bisa bersukacita memuji memuliakan Tuhan melalui rencana perkawinan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita karena Tuhan menambah usia, menambahkan umur kepada mereka. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun, sehingga dengan berkat-Mu mereka juga bisa bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berulang tahun minggu-minggu ini. Kiranya kasih setia-Mu semakin mengikat perjalanan rumah tangga mereka, sehingga kebahagiaan selalu mereka rasakan. Menjadi keluarga yang memuliakan nama-Mu rumah tangga mereka. Anak-anaknya juga berkati Tuhan, supaya anak-anak mereka itu anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati orang tua. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Lawatlah Tuhan mereka, jamah Tuhan semua sakit penyakit mereka, supaya mereka juga ikut bersukacita sekalipun mereka berbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka karena pemulihan. Kami bawa kepada-Mu Amang Sintua M. Nenggolan, Amang H. Hutagalung, Amang J. Silaban, Trimadi Damanik, Nyonya Pangaribuan Boru Purba, Nyonya Silitonga Boru Pangaribuan, Rikesia Natania Boru Hutahayan, Fioneta Boru Manurung, Amang W. Pasaribu, Elizabeth Boru Nenggolan, Amang DP Sinaga, dan juga yang tidak bisa kami sebut satu persatu Tuhan. Kiranya sukacita-Mu
mengaliri kehidupan mereka. Sehingga sekalipun mereka berbaring dalam keadaan lemah, tapi hati dan jiwanya tetap bersorak-sorak seperti hamba-Mu Daud. Berkati semua tindakan medis Tuhan. Apakah itu obat atau makanan, pakailah itu sebagai saluran berkat Tuhan untuk mengangkat sakit penyakit dari tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Pahan yang sudah ditinggalkan oleh ibu kami, Opu Hatigoran Boru. Tuhanlah mempersatukan keturunan Pak Pahan, supaya sekalipun mereka tidak lagi bersama dengan orang tuanya, ibu kami, Borona Pitupulu yang sudah mendahului pinoparnya, mereka bisa utuh, bersatu, sehati sepikir memuji Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, mereka dimampukan, dikuatkan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan untuk mereka lalui, sekalipun tidak bersama lagi dengan orang tua mereka. Kami juga berdoa untuk semua program-program gereja-Mu Tuhan, yang mau kami lakukan. Dahului para hamba-Mu untuk melakukan semua program itu, supaya nama-Mu semakin dimuliakan, jemaat-Mu bersukacita. Secara khusus kami berdoa untuk acara pemberangkatan Situa Amanggultom. Tuhanlah memberkati acara kami ini. Kami berdoa juga semua dosa kesalahan kami Bapa, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.